Ya, kita kembali berjumpa di dalam pembahasan kitab Yeskiel ya. Kita melanjutkan pembahasan kita untuk yang pembahasan yang kedua. Oke, kita akan sama-sama kita mulai saja. Saya akan share sebentar. Oke. Ya, sudah ya. Oke. Dibesarin dulu. Ya. Oke. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Saya hari ini memberi judul ya, judul kecilnya ya, subjudulnya. Jadi yang judul besarnya megafon Allah di dalam pembuangan, yang menunjukkan kepada kita bahwa Yeskiel dipakai Tuhan ya untuk menyatakan suara Tuhan, suara yang megafon berarti tidak kecil ya, suaranya suara yang sangat keras, menyatakan dengan keras gitu ya. Jadi terdengar, megafon tidak mungkin tidak terdengar. Itu di pembuangan ya, di pembuangan. Nah, di bagian yang pertama kita sudah membahas bagaimana Yeskiel di awal di dalam pembuangan itu bagaimana Tuhan menyatakan diri kepada dia. Nah, hari ini kita akan melihat satu judul kecilnya yaitu yang saya berikan judul Onak Duri dan Kalajengking ya. Onak Duri dan Kalajengking ya. Nah, ini diambil dari mana? Nanti kita akan sama-sama lihat karena ini muncul ada di dalam teks yang akan kita bahas. Oke ya. Jadi onak duri dan kalajengking. Nah, pada bagian yang pertama kita sudah sama-sama membahas tentang the vision ya atau visi penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Yeskiel. Jadi bagaimana di dalam penglihatan yang pertama itu ya, ini kita boleh lihat sedikit ya. Ini adalah sedikit tentang bagaimana kondisi Yeskiel. Dia ada di pembuangan ya di tepi sungai Kebang. Dan Tuhan menyatakan diri kepada Yeskiel. Ya, dan seterusnya aja ini sebentar saya lewatkan aja. Ya. Baik. Sebentar ya. Nah, ini bagian yang terakhir saya ambil lagi untuk mengingatkan kita, menyatakan bagaimana Allah menyatakan diri ya kepada Yeskiel, yaitu bagaimana Allah menyatakan gambar kemuliaannya ya, dan pada saat Yeskiel itu melihat gambar kemuliaan Allah itu dinyatakan, maka dia sembah sujud, merupakan satu respon yang respon Yeskiel ya, bahwa dia boleh tetap hidup. Dia sudah melihat satu gambar kemuliaan Allah yang begitu mulia dan dia bisa tetap hidup. Dia tidak ada respon lain, yaitu respon dia menyembah sujud. Lalu dia mendengar suara Tuhan yang berfirman. Ya, saya tampilkan satu saja, salah satu ilustrasi gambar. Ya kira-kira seperti ini ya. Jadi tidak ada gambar yang bisa melukiskan persis apa yang dilihat ya oleh Yeskiel, tetapi itu menyatakan satu ini ya, chariot ya, chariot Allah gitu ya, kendaraan tahta Allah gitu ya, yang boleh dinyatakan kepada Yeskiel. Ya, ini hanyalah gambaran yang mempermudah kita coba dari kata-kata itu digambarkan. Nah, kira-kira ini. Jadi waktu kemuliaan Allah itu datang, chariot daripada throne ya, Allah itu datang kepada Yeskiel, datang dari utara ya. Kita sudah sama-sama belajar ya minggu lalu dari utara. Itu jadi menunjukkan ada satu hal yang Yeskiel sebagai orang Yahudi, seorang Ibrani, dia tahu benar ya bahwa Allah sedang datang. Meskipun di tempat pembuangan, tapi mereka sudah kehilangan gitu ya, macam bait suci dihancurkan dan semuanya, tapi Allah menyatakan diri dan boleh memberikan satu ya gambaran yang sangat jelas bahwa Allah itu bertata ya. Allah itu bertata dan dia datang menyatakan diri kepada umatnya, khususnya kepada Yeskiel sebagai nabi yang akan dipanggilnya. Ya, nah, hari ini kita akan bersama-sama meneruskan. Kita akan lihat di dalam teks kita di dalam pasal yang kedua, yaitu apa yang Tuhan firmankan kepada Yeskiel. Ya, jadi kita sudah melihat Allah datang dengan ini chariotnya.
kita istilahnya chariot ya, tata Allah, kendaraan Allah begitu ya. Para ahli setuju mengatakan dengan chariot ya of God gitu ya, kemuliaan Allah yang menyatakan diri kepada Yehezkiel. Nah, setelah Allah datang dari utara, datang. Nah, sekarang kita mau masuk di bagian Allah berbicara kepada namanya Yehezkiel. Nah, kita sudah ada satu gambaran, coba kita bayangkan ya, betapa Yehezkiel pada saat itu, pada saat Allah datang di dalam kemuliaan, dia ada di tempat pembuangan ya. Dia tahu dalam situasi seperti apa dia sedang hadapi. Tuhan sedang, mereka ada di dalam apa ya, satu zaman, satu masa di mana Allah membiarkan umatnya itu ditawan di dalam pembuangan oleh bangsa apa itu namanya, bangsa asing ya. Nah, jadi dalam kondisi di pembuangan itu, ketika Yehezkiel kehilangan banyak pengharapan, ketika Allah menyatakan diri, kita bisa membayangkan satu momen, satu kondisi, situasi daripada Yehezkiel ya. Nah, bagaimana kondisi itu membuat dia kemudian gentar dan dia sembah sujud, dan di dalam kondisi itu dia menerima firman Tuhan. Nah, di dalam bagian ini dimulai dengan bagian yang kuning ya, firman Tuhan kepada Yehezkiel, hai anak manusia, bangunlah dan berdirilah, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sekali lagi, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku dan ditegakkannya lah aku, kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku, mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Nah, jadi ini Tuhan mulai bicara dengan Yehezkiel, dan kalimat pertama yang kita mau perhatikan sama-sama, yaitu yang saya kasih kuning ya, hai anak manusia, bangunlah dan berdirilah. Aku hendak berbicara dengan engkau. Nah, di sini kita sama-sama lihat ya. Mari kita coba bandingkan bersama-sama ya. Di dalam Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul ini 26 ayat 16 ya. Kisah Para Rasul 26 ayat 16. Ini ada perkataan yang sama ya, perkataan yang sama. Ya, kita lihat ya, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Perhatikan ya, persis ya. Bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku. Huruf besar ya. Aku menampakkan diri berarti vision ya, kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang apa yang kau lihat daripadaku. Ya, dan apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Nah, sekarang kita lihat bagian ini. Waktu kita ada yang tahu enggak Kisah 26 ayat 16 ini perkataan siapa kepada siapa? Ada yang tahu? Ada yang ingat tanpa buka secara keseluruhan? Ada yang ingat enggak? Kisah Para Rasul 26 ayat 16. Ini perkataan siapa kepada siapa? Ada yang ingat? Ada yang ingat mungkin boleh jawab. Nah, ingat ya. Perkataan Tuhan Ini perkataan Yesus. Ini ya, perkataan Tuhan Yesus betul kepada Saulus ya waktu itu Saulus. Oke, thank you ya buat responnya. Terima kasih, betul ya. Perkataan Tuhan Yesus kepada Saulus waktu itu. Saulus kenapa? Menganiaya jemaat, betul ya. Saulus menganiaya jemaat dan kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Saulus. Nah, ini perkataan ini menjadi sama. Yang menjadi poin ketika membandingkan ini, yang saya tertarik untuk memberitahu bagian ini mau bicara apa sih? Ini mau bicara satu hal yang jelas ditegaskan di dalam Kisah 26:16 khususnya. Bahwa apa? Tuhan menampakkan diri kepada Saulus untuk apa? Menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi. Nah, jadi ketika hal ini dinyatakan kepada Yehezkiel, kita bahas ya, kembali ke Yehezkiel, kita bandingkan dengan bagian lain supaya kita bisa lebih ngerti, lebih firm, lebih yakin, lebih pasti mengerti
teks yang kita baca, maka pada saat ini dinyatakan, hai anak manusia, bangunlah dan berdirilah, aku hendak berbicara dengan engkau, maka bagian ini menulis satu pernyataan Allah. Mau apa? Allah telah menetapkan apa? Yeskiel menjadi pelayannya dan saksinya nanti kepada ladang yang Tuhan mau utus dia. Nah, ini satu pernyataan yang tegas ya. Satu pernyataan yang boleh mengingatkan Yeskiel. Sekarang kamu melihat Allah di dalam segala kemuliaan dan engkau tidak mati. Sama ya. Saulus itu Kristus menampakkan diri, itu dia melihat kemuliaan Allah dan dia tidak mati. Dia buta waktu itu. Ya, Tuhan izinkan dia buta. Tapi kita lihat bersama-sama masih hidup. Nah, waktu dia bisa hidup, ya saat itu ngerti satu hal. Berarti Tuhan kenapa spare his life? Kenapa Tuhan memberikan hidup? Nah, berarti menjadi pelayan dan menjadi saksi. Gitu ya. Nah, jadi ini menjadi satu hal yang sungguh bisa mengingatkan kita ya. Memang ini satu kepada Yeskiel sebagai nabi yang dipanggil Tuhan secara khusus gitu ya. Tapi kalau kita mau membawa ini ya, merefleksikan di dalam hidup kita di dalam setiap hidup kita juga ya, Tuhan telah memanggil kita ya. Dalam tanda kutip kita bisa melihat bagaimana sebenarnya kita juga adalah orang-orang yang binasa, betul enggak? Tapi Tuhan boleh menyelamatkan kita di dalam tanda kutip kita bisa Allah hadir di dalam hidup kita, Allah menyatakan ya dirinya dalam hidup kita sehingga kita boleh menjadi orang percaya. Maka ini kita bisa lihat ada satu maksud tujuan ya di dalam satu bagiannya kita, callingnya kita, visi Tuhan bagi kita. Setiap orang pasti ada. Ya, kalau Yeskiel berarti menjadi nabi Tuhan menyampaikan. Kalau kita berarti di dalam bagian kita bisa lihat kita tetap menjadi apa? Menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan dan menyaksikan segala sesuatu kepada siapa Tuhan titipkan kita ya, di mana kita boleh hadir bersama-sama gitu ya. Nah, jadi sebenarnya hamba Tuhan itu semua orang percaya. Oke ya, tapi memang panggilan secara spesifik khusus ya, melayani mungkin dalam arti sebagai orang yang khusus ya, dipanggil untuk melayani pemberitaan firman Tuhan, melayani Tuhan secara penuh waktu, pekerjaan Tuhan di gereja dan sebagainya ya, untuk umat Tuhan mengembalakan umat Tuhan, itu panggilannya. Tetapi setiap kita hamba Tuhan. Hamba Tuhan dalam arti panggilan yang Tuhan berikan masing-masing di rumah, di dalam kantor kita, di dalam pekerjaan kita, dimanapun ya, itu adalah calling yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu untuk menunjukkan apa? Kalau Tuhan memberikan kita hidup, maka kita untuk menjadi pelayan, ya, melayani dan hidup bersaksi, ya, tentang apa yang Tuhan sudah boleh nyatakan, wahyu yang khusus itu, ya, Injil Tuhan, ya, firman Tuhan, dan juga Kristus yang adalah Sang Firman. Ya, ini sedikit refleksi di awal. Nah, kita bisa lihat ini adalah merupakan satu hal yang kita bisa katakan di dalam bagian ini berarti Tuhan boleh menyatakan satu momen penabisan kepada siapa? Kepada si Yeskiel, ya, sebagai hambanya yang akan diutus. Ya, momen penabisan. Nah, baik, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang bagian berikutnya, ini kata hai anak manusia, ini diulang kembali. Betul ya? Ini tadi sudah hai anak manusia, bangunlah dan berdirilah, gitu ya. Lalu kita lihat bersama-sama di 2 ayat 3, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, dan seterusnya. Aku mengutus engkau, dan seterusnya. Ya, cuma saya mau fokuskan kepada hai anak manusia. Nah, hai anak manusia ini satu sebutan yang khusus, betul nggak? Kenapa disebutkan hai anak manusia? Nah, kalau kita lihat di sini, di dalam Yeskiel ya, itu sebutan anak manusia bagi Yeskiel itu muncul kira-kira ya 90 kali. Banyak ya. Berarti kan 90 kali ada maksud apa? Disebutkan hai anak manusia. Hai anak manusia. Hai anak manusia. Nah, ini sebenarnya ada maksud apa? Lihat ya. Nah, di sini kalau hai anak manusia, ini menunjukkan satu pribadi atau person, ya, manusia. Benar-benar manusia. Jadi memang kondisi begini. Waktu Tuhan memanggil si Yeskiel untuk melayani dia, menjadi pelayannya, menjadi hambanya, Yeskiel dikasih lihat. Misalnya dia lihat bukan hanya gambar kemuliaan Allah, tetapi ada malaikat-malaikat ya yang melayani Tuhan. Malaikat-malaikat yang mempunyai, nah kita boleh lihat ada kapasitas mungkin kemampuan ya secara
banyak hal dia mungkin melampaui manusia. Dan manusia ini makhluk yang mestinya lemah, makhluk yang hina, apalagi dia sudah jatuh di dalam dosa. Tapi kita lihat Tuhan mau pakai, ya Tuhan mau pakai Yehezkiel yang adalah anak manusia ini yang menunjukkan apa? Ada namanya segala hal yang berkaitan di dalamnya dia. Bagaimana kelemahan dan faktor yang sudah jatuh di dalam dosa dan dia boleh tetap hidup. Nah, ini kita menunjukkan waktu dipakai di sini, ini menunjukkan satu hal yang disebutkan itu benar-benar Yehezkiel itu sebagai anak manusia dengan arti yang memang dia orang manusia yang berdosa gitu ya, yang Tuhan mau pakai dan Tuhan berikan satu kehormatan boleh melayani Tuhan begitu ya. Jadi kehinaan yang pertama kita lihat bahwa sebagai manusia yang hina, yang dari debu tanah ini ya, yang sudah jatuh di dalam dosa dan dia masih lihat malaikat bisa melayani Tuhan. Kalau kita tidak mau melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan jalan nggak? Jalan. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan ya, siapapun kita ya, termasuk hamba Tuhan saya sendiri terus diingatkan, kalau kita tidak mau melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan jalan. Jalan. Ya, pekerjaan Tuhan jalan bukan karena saya. Pekerjaan Tuhan jalan karena Tuhan yang menjalankan. Ya, kita hanya sebagai alat. Jadi kalau kita boleh dipakai Tuhan, kita mesti harus bersyukur. Ya, dan yang kedua, kita mesti lihat itu adalah kehormatan, ya honor. Tuhan bisa pakai malaikat kok, yang lebih cepat kerjanya, ya malaikat lakukan segala sesuatu melayani Tuhan juga kerjanya bisa cepat dan kapasitas yang lebih besar, ya dan itu bisa dilakukan. Tetapi Tuhan pakai kita. Nah, pada saat Tuhan pakai kita dan kita boleh melayani pekerjaan, yaitu melayani yang Sang Pencipta, ini adalah satu hal yang kehormatan mestinya. Ya, bukan justru kita melihatnya wah, ini sebagai sesuatu yang merepotkan gitu ya. Tapi kita melihatkan ini kehormatan. Tuhan mau pakai. Ya. Nah, jadi ini kita melihat ya, ini benar-benar pada saat dinyatakan anak manusia 90 kali dinyatakan, ini benar-benar menunjukkan tentang panggilan itu. Tuhan mau pakai Yeremia yang ada di pembuangan, ditambah lagi konteksnya dalam kondisi yang seperti itu, kemudian dia dipanggil Tuhan untuk melayani. Jadi menekankan justru kepada satu person manusia yang penuh dengan kelemahan dan penuh dengan kehinaan, tapi di dalamnya juga ada satu kehormatan. Karena apa? Karena Tuhan mau pakai. Nah, jadi nilai kita sebagai manusia ya, bukan terletak pada diri kita, pada diri kita ini ya. Tapi nilai kita menjadi manusia terhormat itu karena apa? Ya karena Allah yang memberi nilai. Jadi kita menjadi berharga bukan karena diri kita. Kita menjadi berharga karena Tuhan itu ya dia mengasihi kita, dia yang memberikan value kepada kita. Karena Tuhan ya, maka kita baru bisa menjadi orang yang bernilai, ada value-nya di sana. Nah, ini bagian bicara soal hai anak manusia. Nah, tapi saya ingin juga menyinggung sedikit mengenai hal ini ketika ini disebut di Yehezkiel, maka kita boleh lihat sama-sama Tuhan Yesus waktu datang di tengah dunia ini, dia juga disebut anak manusia. Jadi kita traveling di dalam Bible ya, kita traveling ke Perjanjian Lama, kita traveling ke Perjanjian Baru gitu ya. Tadi kita traveling di Yehezkiel, kita traveling pergi ke Paulus gitu ya. Nah, kita sekarang traveling di konteks Yehezkiel dan kita sekarang juga lihat traveling di Kristus gitu ya. Perjanjian Baru, dia juga disebut sebagai anak manusia. Beda enggak? Ya. Nah, ini apakah sama seperti yang dinyatakan di dalam Yehezkiel? Anak manusianya sama enggak? Ya, ini saya tegaskan beda ya. Saya juga pakai hurufnya juga langsung beda. Yang pertama anak manusia itu saya kasih huruf kecil dua-dua Yehezkiel yang menyatakan manusia yang memang penuh keinginan dan kelemahan. Tapi yang kedua saya kasih huruf besar anak manusia. Ini khususnya muncul kok di Perjanjian Lama berkaitan dengan Kristus sang penglihatan yang mesianik itu nanti di Daniel. Nanti kita lihat lebih khusus di Daniel ada sebutan ini anak manusia, dan pada saat ini disebutkan ini menunjukkan satu pribadi yang ilahi, karena dia disembah. Nah, sebenarnya dalam bagian ini waktu kita lihat penglihatan Yehezkiel di pasal yang pertama, dia juga melihat ada ya yang duduk di tata itu seperti anak manusia gitu ya. Nah, ini sesuatu gambaran ilahi, tetapi untuk langsung dinyatakan pembedaan secara jelas waktu Allah berfirman kepada Yehezkiel, dia mengatakan mengingatkan dirinya perbedaan ini. Ya, perbedaan ini. Jadi
Satu, kalau di Kristus disebut anak manusia, ini adalah ada satu konteks adalah keilahian divine ya, divine ini apa authority ya, jadi ada otoritas ilahi yang dinyatakan ya, anak manusia datang dan sebagainya, anak manusia datang dan sebagainya. Sebenarnya dia mau menyatakan tentang keilahian ya. Jadi kita bisa lihat di sini bersama-sama, ini juga disebutkan ya. Jadi saya memberikan pembedaannya itu a son of man sama the son of man ya. Kalau a son of man ini berarti ya yang manusia, orang memang ya secara ini, tapi the son of man itu ada faktor ilahinya. Ya, ada faktor ilahinya. Memang pada saat Kristus inkarnasi dia menjadi son of man, benar-benar manusia. Tetapi Yesus menyatakan juga bahwa ia adalah Allah yang berinkarnasi. Sebenarnya son of man ini ada aspek ilahinya. Ada aspek person secara manusianya, karena dia juga adalah manusia 100%, dan dia juga adalah Allah 100%. Jadi ini adalah berkaitan, kalau kita belajar lebih khusus dalam kristologi, ini ada dwi natur daripada Kristus ya. Dia sebagai manusia yang seutuhnya, artinya 100% manusia, dia juga adalah pribadi ilahi, Allah yang seutuhnya. Maka dia menjadi penting, menjadi satu hal yang penting di dalam di dalam penebusan, karena ini menjadi satu syarat yang penting untuk boleh menggenapi, untuk boleh menjadi satu korban penebusan itu yang sempurna, yang sesuai ya, yang genap sesuai dengan kehendak Allah ya. Nah, ini a son of man and the son of man. Nah, bagian lain yang saya tertarik untuk sharingkan itu ada konsep imago Dei ya. Imago Dei itu kan gambar dan rupa Allah, gambar dan rupa Allah, atau peta dan teladan Allah. Nah, image of God gitu ya. Jadi imago Dei ini menunjukkan bahwa manusia itu adalah gambar dan rupa Allah, karena dia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, tapi manusia sayangnya gambar dan rupa Allah ini mereka tidak taat. Kita tahu itu ya, manusia jatuh di dalam dosa. Nah, ketika dia jatuh di dalam dosa, maka gambar Allah masih ada. Ada. Katakan masih gambar Allah, apakah berarti gambar Allah hilang dan sebagainya? Tidak. Tetapi gambar Allah itu menjadi rusak total di dalam diri manusia. Ya, nanti di dalam penebusan, di dalam Kristus itu ada restoration. Ketika kita percaya atau memberikan hati yang baru, dan kita menjadi orang percaya di dalam Kristus, kita ada restoration di dalam Kristus. Kenapa? Karena Kristus itu presents the perfect imago Dei. Jadi Kristus menghadir, Kristus adalah ya yang gambar Allah yang sejati itu, yang sempurna itu. Jadi kita makin hari menjadi orang percaya, kita akan hidup mengikuti yang namanya teladan Kristus, dan kita terus diubahkan makin hari makin seperti Kristus. Nah, ini adalah orang Kristen yang sejati, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang Kristen yang sejati, kita belajar ya, bukan tidak bisa jatuh di dalam dosa, bukan tidak bisa melakukan kesalahan, bukan menjadi sempurna, bukan. Tetapi dia makin hari, dia makin serupa dengan Kristus. Jadi dia bisa jatuh, bisa, tapi dia sadar bahwa saya sudah melakukan kesalahan, dan dia kembali pada Tuhan minta ampun, dan dia tahu patokannya adalah Yesus Kristus. Ya, kita teladan tertinggi, figur kita seharusnya orang percaya figurnya adalah Kristus. Ya, tapi banyak orang secara manusia mereka lebih suka cari figur manusia ya. Kenapa? Karena memang secara ini lebih mudah untuk dilihat, lebih mudah untuk diikuti dan sebagainya, karena kelihatan. Dan memang itu salah satu aspek yang nggak bisa dipungkiri, yang manusia mungkin melihat kebutuhan kebutuhan aspek yang bisa kelihatan ini ya. Maka nggak heran kalau idol itu ya, idola itu ya, itu kalau sudah menjadi idola itu mereka menjadi banyak orang perhatian banyak orang begitu ya, pro idol gitu ya. Tapi kita melihat bahwa seharusnya sebagai orang percaya kita punya idola yang perfect itu, yang sempurna itu Yesus Kristus. Nah, kalau kita mau idola sama hamba Tuhan, ya boleh tidak? Ya, tidak ada yang bisa larang, betul. Tapi harus ada satu syaratnya, jangan idola kepada hamba Tuhan itu sebagai manusianya, tidak. Tetapi idolanya harusnya karena hamba Tuhan itu mentaati Kristus. Karena hamba Tuhan itu mengikuti teladan Yesus Kristus, ya. Karena itulah kita mau mengikuti teladannya, ya. Sehingga ini menjadi satu prinsip penting ya bagi kita ya. Memang ini
bagi kita artinya apa ya? Artinya sebenarnya ketika kita terlalu melihat ya, bukan tidak boleh ya, tapi kalau misalnya terlalu melihat figur hamba Tuhan dan akhirnya kemudian menjadi hamba Tuhan itu dalam tanda kutip ya, kita lihat dia seperti orang yang apa itu, yang itu istilahnya apa ya, terlalu difigurkan begitu yang melampaui yang seharusnya. Nah ini juga bahaya ya, bahaya, sehingga nanti apa yang dikatakan itu menjadi sesuatu yang kemudian dipegang, namanya menjadi kultus, itu tidak boleh. Kalau sampai masuk seperti itu tidak boleh, karena seharusnya itu semua kita figur utamanya adalah Yesus Kristus, karena dia adalah perfect imago Dei ya. Nah, jadi kita lihat manusia di dalam bagian ini kita bisa sama-sama melihat ya. Ketika kita mengatakan hai, kita kembali ketika ya, Tuhan mengatakan kepada Yesus, hai anak manusia, kita tahu konteks ini bicara memang kepada Yehezkiel sebagai satu person manusia yang memang dia di dalam segala kelemahan dan kehinaannya, tapi pada saat yang sama dia boleh hidup ya. Nah, dia itu ada satu kehormatan karena Tuhan mau pakai dia, dan pada saat yang sama juga dia juga boleh dipulihkan ya, diingatkan bahwa segala sesuatu itu ya di dalam dirinya yang sebagai manusia itu sebenarnya ya harus ya ada satu gambar Allah yang sejati, yaitu the perfect imago Dei yang merujuk kepada Kristus gitu ya. Tapi itu konteksnya nanti kita lihat di dalam perjanjian baru, tetapi kita boleh lihat sedikit foreshadowing, ada satu bayang-bayang yang mungkin kita bisa pelajari di sini ya. Hai anak manusia, jadi kita bisa lihat bedanya ya. Jadi di sini artinya tidak sama hai anak manusia yang ditaruh kepada Yehezkiel beda dengan anak manusia yang diberikan kepada Yesus Kristus. Kalau Yehezkiel justru menunjukkan kepada dia apa-apanya sebagai manusia, tetapi kalau kepada Yesus Kristus menunjukkan dia adalah ilahi, yang ilahi, dan pada saat yang sama dia adalah yang sempurna, imago Dei itu ya, gambar Allah. Jadi Allah tidak pernah menyatakan dirinya itu di luar Yesus Kristus. Jadi gambar Allah yang nyatakan, Allah menyatakan seluruh kehadirannya itu di dalam Kristus. Nah, ini kalau di dalam perjanjian lama kita sering sebut dengan istilah theofani. Jadi Kristus di dalam perjanjian lama kita bisa lihat itu theofani. Jadi penampakan Allah di dalam perjanjian lama, Allah menyampaikan diri melalui anaknya ya, theofani. Oke ya. Jadi ini menjadi satu hal yang boleh kita ketahui bersama. Baik, ini saya lanjutkan lagi. Nah, berikutnya kita akan melihat ini ya. Aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Ya, mereka dan nenek moyang mereka mendurhaka terhadap aku dan seterusnya. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati. Ya, perhatikan yang kuning ini yang saya mau bahas, dan saya garis bawahi beberapa kata yang saya tertarik ya, yang ingin saya bagikan pada malam hari ini. Yang pertama, mari kita lihat. Ini adalah sebuah kondisi ladang pelayanan Yehezkiel. Sekali lagi, aku mengutus engkau kepada. Berarti ini apa? Kondisi ladang pelayanan Yehezkiel. Oke ya. Nah, kondisi ladang pelayanan Yehezkiel ini seperti apa? Yang pertama itu ini. Kondisinya adalah kondisi ladang yang orang yang memberontak, ya memberontak. Nah, memberontak di dalam Yehezkiel ini kata yang dipakai itu marat ya. Ini bahasa aslinya itu 16 kali kira-kira muncul ya. Itu marat gitu ya. Ya, jadi ini akar katanya itu kalau kita bisa kecilkan lagi itu kan dari mar gitu ya. Mar itu pahit, bitterness, pahit. Nah, jadi coba di sini kita bersama-sama boleh lihat ya, pemberontakan itu bisa terjadi karena ada satu bitterness gitu ya. Nah, di dalam bagian ini kita bisa lihat ya, bangsa Israel itu khususnya Yehuda sini ya, di dalam pembuangan itu karena dosa mereka. Karena mereka melawan Allah, maka mereka dibuang. Tapi di dalam kondisi yang sama, Tuhan sudah memberitahu kepada mereka bahwa bangsa ini akan tetap memberontak. Ini ladang yang akan diutus. Di pembuangan sudah dibuang di dalam kondisi yang seperti ini, mereka masih tetap memberontak. Nggak mau. Kenapa berontak? Marah, anger, pahit kepada Tuhan. Kenapa kok Tuhan membuang kami ke sini? Ya, padahal sebenarnya mereka itu harusnya minta ampun, tetapi tidak terjadi. Kalau di dalam bagian yang kita
lihat bagaimana Tuhan mengutus Yeskiel kepada orang Yehuda yang di pembuangan, ternyata mereka tetap akan memberontak kepada firman Tuhan, kepada Yeskiel yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini kita lihat ini ada sebuah akar pahit ya. Jadi kalau di dalam kehidupan kita ada bitterness, kita mesti bereskan. Ya, bitterness itu bisa membuat kita, bitterness itu sebenarnya akar pahit ini memang iblis ya, atau dunia juga lah ya, sama itu semua berusaha tanamkan itu bitterness di hati kita. Mesti hati-hati ya Bapak Ibu sekalian, termasuk saya. Kalau kita mulai ada rasa pahit atau apa begitu ya, kita mesti datang kepada Tuhan ya. Datang kepada Tuhan, karena kalau tidak beres jadi berontak. Nah, karena ini kita melihat dari ini ya, dari kata yang digunakan ya. Marat, dari kata mar, itu berarti ini ada keindahan bahasa yang terkandung di dalam bahasa Hebrew ya. Kita bisa lihat karena pemakaian ada bitterness itu bisa menyebabkan orang kemudian memberontak. Ya, jadi di sini kenapa bisa bitter? Akhirnya dia karena bitter karena dia terlalu lihat kepada dirinya, ya, mengasihani diri dan sebagainya, rasa diri yang benar dan sebagainya, merasa diri tidak pantas diperlakukan dan seterusnya, sehingga akhirnya itu menyebabkan apa? Menyebabkan dia menyalahkan entah situasi, entah keadaan, dan pada akhirnya sebenarnya menyalahkan Tuhan. Ya, kenapa Tuhan kau melakukan ini padaku, ini itu dan sebagainya. Nah, kalau bitterness ini mulai terbentuk, ujungnya bisa memberontak. Nah, jadi kita lihat di sini bangsa ini adalah bangsa yang memberontak karena mereka tidak tobat, karena mereka justru di dalam segala pelanggaran dan kesalahan mereka membela diri mereka blaming God, gitu, menyalahkan Tuhan. Nah, itu kemudian justru menyebabkan mereka memberontak. Dan Tuhan sudah tahu ini terjadi, ya. Ini Tuhan sudah tahu dan Tuhan kasih tahu kepada Yeskiel. Nah, ini adalah satu hal yang unik ya menurut saya. Di dalam belajar kitab nabi-nabi kita belajar ya. Kita belajar satu kebenaran karena ini firman Tuhan. Tuhan menyatakan kepada kita juga di zaman sekarang bahwa Allah itu mengutus umatnya itu tidak tentu loh, umatnya itu respon dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, artinya kita yang melayani Tuhan ya. Ya, termasuk saya, kita semua sekalian kalau kita melayani Tuhan, kita harus tahu kebenaran ini ya. Jadi kalau kita melayani Tuhan, kita mesti ada satu siap hati karena tidak tentu ya, tidak tentu bahwa dalam seluruh pelayanan semua lancar, semua akan jalan baik, tidak tentu. Tapi yang paling penting itu setia. Ya, paling penting setia, tidak akar pahit, tidak bitter. Bisa enggak kita itu kecewa? Bisa. Kenapa enggak bisa kecewa? Manusiawi. Itu manusiawi sekali. Kita bukan Tuhan ya. Kita manusia. Apalagi kita sudah dalam jatuh dosa ada banyak kelemahan. Ya. Tapi kita belajar dalam bagian ini kita belajar apa? Seperti Yeskiel. Ya. Yeskiel rela dipakai. Sebenarnya dia kalau nanti kita lihat bersama-sama ya. Kita akan lihat lagi. Sebenarnya Yeskiel itu juga dia sama seperti nabi-nabi lain ya. Awalnya juga mereka ini ya seperti Musa tidak mau lah ya, mereka ada banyak alasan lah dan sebagainya ya. Tapi dia belajar untuk mengantisipasi atau bukan antisipasi, menerima dan menghadapi, deal with ya, deal with. Jadi kita belajar. Kenapa kita bisa deal with kalau kita tahu bahwa Allah itu yang memegang kendali, Allah yang sovereign itu, Allah yang berdaulat itu menguasai hidupku dan dia sudah utus aku ke ladangnya, aku setia. Ya, aku setia meskipun di sana ada kesulitan, meskipun di sana ada ini ya banyak problemnya dan mungkin pelayanan tidak lancar dan sebagainya. Tetapi Tuhan mau itu dikerjakan. Nah, oleh sebab itu kita lihat sama-sama melalui pengutusan daripada Yeskiel, dia diutus ke tengah bangsa yang memberontak. Jadi kita kalau dalam situasi sekarang melayani Tuhan ada situasi yang mirip, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa, syukur kepada Tuhan, minta Tuhan kasih kekuatan. Bukan mundur, kemudian meninggalkan ladang pelayanan. Jangan ya. Nah ini memang satu, makin merenungkan firman Tuhan, saya terus belajar. Maka saya bilang firman Tuhan ini indah, ajaib. Ya luar biasa, menguatkan. Setiap orang pasti punya pergumulan. Tetapi setiap kali belajar firman Tuhan, Tuhan memberi kekuatan untuk kita pasti satu. Setia melayani Tuhan. Sampai kapan? Tidak tahu. Sampai kapan? Tidak tahu itu maksudnya gimana ya? Kita hidup berapa lama? Panggilan Tuhan bagaimana selanjutnya? Ya, maka saya seringkali kalau ditanya, bagaimana pelayanan? Apa kamu punya sampai
bagaimana dan seterusnya ke depan ini ya. Saya secara manusia mungkin punya ya visi mau seperti apa. Tapi saya tidak pernah bisa menggaransi, menjamin semua itu. Saya cuma bisa ya, kita lihatlah Tuhan pimpin sejauh mana, kita taat Tuhan kerjakan sejauh mana, kita bisa jalan, kita jalan gitu ya. Kenapa? Karena kesetiaan itu penting, dan kalau Tuhan sudah mengutus, bahkan kepada bangsa yang memberontak, itu tetap mesti kita jalan ya. Jadi kita lanjutkan saja di sini. Jadi kedua itu ada kata mendurhaka ya, mendurhaka. Nah, durhaka ini satu konsep yang kalau kita lihat bersama-sama artinya itu durhaka itu artinya orang yang sudah ya. Kalau kita lihat bagaimana Allah itu melihat bahwa you are my people ya. Aku adalah Allahmu dan kau adalah Allahku ya. Ada satu konsep relasi di sana. Tapi kalau durhaka itu berarti membalikkan situasi, memperlakukan yang tidak betul, yang seharusnya memberikan satu penghormatan, penyembahan yang indah gitu ya, yang mulia, tetapi justru terjadi perzinahan dan sebagainya. Nah, ini adalah satu momen yang dikatakan bangsa ini seperti ini. Hatinya itu sudah durhaka. Ini sudah dibuang. Nah, jadi tidak ada, sudah dibuang tapi tidak ada satu ini ya, kita boleh lihat ada satu hati yang kemudian mau ada pertobatan. Tapi kita lihat bagaimana Allah tetap menyatakan firman-Nya kepada bangsa yang demikian, dan ini yang menjadi sorotan pentingnya adalah kondisi ladang pelayanan Yehezkiel. Jadi Yehezkiel dikasih tahu kamu tuh pergi melayani seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi pelayanannya dikasih tahu. Secara manusia itu sukses nah. Kalau manusia nilai enggak sukses. Makanya sukses menurut dunia sama menurut Tuhan itu beda. Betul ya. Kalau sukses menurut dunia kita pergi pelayanan, banyak jiwa datang kepada Tuhan ya, kemudian semua gereja mungkin penuh ya, dan sebagainya. Dan banyak lagi lah ya, kita lihat mungkin ada mega church dibangun di mana-mana gitu ya. Tetapi kadang kita juga harus melihat ya, bukan anti ya, bukan anti bahwa oh kalau ada penuaian terjadi itu bukan pekerjaan. No, bukan itu poinnya. Poinnya kita mesti siap bahwa ketika kita diutus, maka kita menghadapi ladang mungkin seperti ini, ladang yang mendurhaka. Ya, ladang yang kita lihat, waduh gimana ya, kok sulit sekali ya untuk memberikan satu hati yang seperti bapa kepada anak gitu ya, ada satu relasi yang indah, tapi sulit masuknya mungkin tidak bisa, tetap tidak sulit dalam arti benar-benar diterima, ada perlawanan gitu ya. Nah, tapi kita mesti lihat sama-sama pekerjaan yang kelihatan gitu ya, tidak ada respon yang positif, itu bukan tentu langsung dikatakan itu fail ya. Tidak, kita tidak boleh melihat apa namanya, menyatakan keberhasilan pekerjaan Tuhan itu berdasarkan kita punya standar ya, fail or not itu bukan katakan oh dengan satu perkembangan yang selalu harus positif, kadang tidak. Tapi poin yang harus sekali diperhatikan itu adalah bagaimana ketaatan, bagaimana kesetiaan, bagaimana kekudusan, bagaimana kehendak Tuhan itu kita ketat sekali terus kerjakan dengan setia. Nah, ini penting. Ini penting ya. Makanya pertumbuhan gereja, saya orang yang tidak setuju kalau kita berusaha mengukur pertumbuhan. Tidak bisa. Menurut saya ya. Menurut saya. Kenapa? Karena menurut saya itu pertumbuhan milik Tuhan. Tugas kita mesti taat kerjakan itu. Kita mau ukur segala sesuatu. Kalau misalkan bagus terus kenapa? Apakah bagus terus Tuhan senang? Terus apakah kalau jelek terus berarti pekerjaan Tuhan tidak jalan? Ini salah satu. Kita lihat. Alkitab mengatakan kepada kita dengan sangat jelas. Yehezkiel ini nabi yang berkenan kepada Tuhan, dan ini pekerjaannya dia setia, berarti boleh dikatakan itu sukses, berhasil di mata Tuhan, tetapi tidak ada kelihatan hasilnya. Bahkan kalau kita kembali ke perjanjian baru, kita lihat di atas salib, kesuksesan Kristus itu apa? Ketika dia mengatakan it is finished, itu selesai pekerjaannya. Ya, 成功了. Kalau bahasa Mandarin, kalau saya suka pakai istilah lebih suka 成功了. Chen itu sudah selesai pekerjaannya, sudah Chen itu menunjukkan juga apa, sudah jadi, sudah finish, sudah sukses. Tapi Kristus mati di atas kayu salib. Ya. Nah, ini kita lihat ada cara-cara Allah ya, kadang kita lihat bersama-sama. Yang paling dilihat itu apa? How kita ini, bagaimana kita ini obey ya, bagaimana kita taat, bagaimana kita percaya kepada kehendak Allah.
Ya, saya paling suka salah satu lagu yang saya paling suka itu Trust and Obey. Ada banyak lagu saya suka, tapi salah satu yang saya juga paling suka itu Trust and Obey. Setiap lagu ini diputar ya, dinyanyikan, hati saya itu tersentuh ya. Saya diingatkan firman Tuhan ya. Bagaimana percaya, bagaimana ikut Tuhan seumur hidup. Begitu susah apapun ya, jangan mundur. Lihat Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jalan. Meskipun mungkin dari cepat kita sempat terjatuh, bangun lagi, bangkit jalan sampai akhir hidup kita. Ya, ini ladang pelayanan Yeskiel ya. Yang ketiga itu kita lihat ini dikatakan keras kepala dan tegar hati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang kelihatan ini adalah yang di atas, Bapak Ibu. Pemberontak, sikap yang mendurhaka, ini kelihatan. Ya, Tuhan menyatakan kepada Yeskiel, ini yang kamu akan lihat, mereka berontak, nah mereka adalah bangsa yang durhaka, mereka akan melakukan banyak hal yang akan kamu nanti merasa sangat susah hati. Nah, Tuhan kasih tahu, karena ini loh, dalamnya ini gini, kepalanya itu keras, hatinya itu tegar. Nah, sebenarnya segala sesuatu problemnya itu spiritual, Bapak Ibu sekalian. Spiritual, jadi di dalam. Ya, jadi kita di dalam seluruh hidup kita, kalau spiritual kita itu kita bereskan, kita kembali kepada Tuhan. Ini kunci penting ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan. Apapun dalam hidup kita ada problem, bereskan spiritual. Kita rasa susah, kita rasa khawatir, kita rasa apa, bereskan spiritual. Ya, kalau kita tetap sudah di hadapan Tuhan, kita minta ampun kalau kita salah. Kalau kita rasa, kita berdoa, kita menguji diri di hadapan Tuhan, ya, kita menyelidiki diri di hadapan Tuhan. Kalau kita merasa diri kita itu ya kita sudah setia kepada Tuhan, juga jangan sombong tapi minta Tuhan kekuatan. Ini spiritual. Maka saya kira kita bisa menghadapi masalah apapun juga, ya. Karena ini masalah spiritual. Kalau hati kita menjadi lembut ya, hati kita menjadi lembut dan kemudian kepala kita itu dipenuhi dengan ini ya firman Tuhan, kita menjadi orang yang bijaksana, maka kita akan apa itu? Ada sukacita, ada damai sejahtera. Kita menjadi orang-orang yang obey, bukan orang yang rebel. Gitu ya. Kita menjadi orang yang obey, ya. Orang-orang yang taat, orang-orang yang ada bukan yang mendurhaka, tetapi kita menjadi orang-orang yang justru apa? Kita boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Ya. Jadi ini ada dua hal ya. Saya simpulkannya begini ya, outward and inward condition of the sinner. Ini kita mesti lihat ya. Kalau orang-orang yang the sinner itu orang berdosa, khususnya kalau mereka yang belum beres relasinya dengan Tuhan, maka akan terjadi gini. Sebenarnya di dalam mind-nya, faculty of the mind, dan ini ya soul-nya, heart, itu mereka belum beres. Maka tidak ada jalan untuk bisa beres. Kecuali Tuhan bereskan. Nah ini makanya iman Kristen, Bapak Ibu sekalian. Saya sangat bersyukur ya, saya boleh menjadi orang percaya. Saya sangat bersyukur, itu adalah harta yang paling berharga yang saya punya ya. Itu Kristus boleh menyelamatkan saya. Saya punya Yesus Kristus. Itu paling berharga. Yang tidak bisa diganti dengan apapun juga. Kita boleh punya kehilangan banyak hal. Waktu kita kehilangan banyak hal, ingat Yesus Kristus. Maka kita akan dikuatkan. Kenapa? Karena sebenarnya orang berdosa itu ya secara, dia tidak mungkin bisa ya kembali menjadi berkat ya, blessing, tidak mungkin. Kalau ini nggak dibereskan dulu. Keras kepala dan tegar hati. Outward and outward and inward condition. Hal yang tampak. Yang di dalam khususnya yang akan menghasilkan hal yang di luar. Kita bisa lihat yang di luarnya, segala tindakan yang akhirnya tidak jadi berkat itu yang memberontak dan sebagainya. Ya, tetapi itu akarnya itu adalah di mind and di heart, ya, di dalam ini ya pikiran kita dan juga di dalam hati kita. Oleh sebab itu ketika Allah membereskan ini ya masalah ini ya kepada orang berdosa, Allah membereskan apa? Membereskan ini. Aku memberikan hati yang baru. Ya nanti kita akan lihat. Yeskiel ada bagian ini ya. Tapi saya tidak lihat bagian ini. Nanti ada satu poin kita akan belajar. Yeskiel dikasih tahu sini. Aku memberikan hati yang baru ya supaya umatku ini mereka boleh menjadi orang-orang yang taat, yang tidak memberontak. Nah, jadi kita lihat di sini dari sejak perjanjian lama konsep anugerah dan konsep Allah yang berdaulat, Allah yang berinisiatif itu sudah dilakukan. Ya, sudah dilakukan. Jadi kita lihat bersama-sama bagian ini melihat kondisi ladang pelayanan Yeskiel dan membawa kita boleh lihat ya kondisi kita juga sama. Hari ini kita sebenarnya orang yang memberontak, orang yang mendurhaka kepada Tuhan. Tapi jikalau hari ini kita bisa ada sukacita, kita ada ketaatan, kita ada kesetiaan, kita juga ada kerinduan
untuk terus boleh mengenal Tuhan itu karena Tuhan telah bereskan masalah mind dan masalah heart. Ya, jadi kita lihat bagaimana Allah begitu mengasihi kita. Ya, karena Tuhan mengaruniakan anugerahnya memberikan satu kehidupan hati yang baru sehingga ini bisa terjadi. Ya, pemulihan restorasi bisa terjadi. Inilah kondisi ladang pelayanan YSKL dan juga membawa kita melihat bahwa kalau kita melayani Tuhan kondisi hari ini tidak gampang, tidak sulit, banyak pergumulan, ya ada air mata, jangan berkecil hati, terus setia, terus jalan. Dimungkinkan bagaimana jalan, tetap jalan, ya sambil terus minta Tuhan pimpin, ya Tuhan pimpin satu persatu. Oke, baik, saya lanjutkan berikutnya. Oke, mungkin saya berhenti dulu. Mungkin ada pertanyaan. Coba ya, saya stop share dulu, mana ini stop share. Oke, apakah Bapak Ibu sekalian ada hal yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan dari apa yang sudah dijelaskan? Atau kita mau memberikan sedikit respon terhadap apa yang sudah kita bahas bersama? Juga boleh, silakan. Adakah? Silakan. Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, nanti saya lanjutkan. Baik ya, saya kira jelas ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan share aja. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini ya, ini kita lihat bersama-sama ya. Ini di dalam 2 ayat 5 ya, saya bacakan saja. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah mereka, dan engkau anak manusia janganlah takut melihat mereka maupun mendengar kata-katanya. Biarpun engkau di tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kala jengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Ya, nah di sini kita mulai lihat muncul ini kata apa namanya onak duri ya dan kala jengking. Jadi saya mengambil subjudulnya di dalam bagian ini ya, onak duri dan kala jengking, kala jengking maksud saya. Nah ini unik ya, ini kalau kita lihat di dalam apa namanya kitab YSKL ini ya, dinyatakan di awal ya, bagaimana di dalam visi yang dilihat kemudian firman Tuhan diberitahukan itu sudah muncul kalimat ini. Ya, kalau secara sederhana kita bisa lihat yaitu karena ladangnya tidak enak, mungkin gitu. Nah, tapi kita tidak mau serta-merta begitu saja, kita coba mendalami ya kenapa itu menjadi sesuatu yang Tuhan nyatakan ya, apa yang menyebabkan segala sesuatu. Nah, di sini engkau tinggal dekat kala jengking. Ini saya ada kasih bahasa Inggris di atas. Ini adalah terjemahan ESV. You sit on scorpions. You sit on scorpion. Jadi terjemahan lainnya bukan tinggal, tetapi engkau duduk. Ya, engkau duduk itu di scorpion ini ya. Kalau engkau duduk pasti engkau disengat sama dia. Kira-kira gitu ya. Itu aja kita nggak mungkin dekat, tetapi Tuhan katakan engkau akan duduk di sana. Jadi ini pada saat diberitahu ini, YSKL sendiri mikir, waduh, aku kok duduk di atas scorpion ya, Pak, di atas kala jengking ini. Tuhan utus saya ke ladang seperti ini. Bagaimana ini ya? Jadi YSKL sudah dikasih tahu bahwa apa yang akan terjadi dan bagaimana nanti itu situasinya ya. Oke, jadi ladangnya itu makin jelas bukan makin enak, tetapi makin jelas itu membuat dia makin gentar ya. Makin dia lihat, waduh kok gak enak ya. Jadi sebenarnya kita boleh lihat bersama-sama ini memang adalah satu apa namanya panggilan dari ketika kita boleh menyatakan kebenaran. Ketika kita menyatakan kebenaran kepada dunia yang tidak benar, itu sudah satu hal yang pasti seperti ini. Ya, dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, apakah dia mau Tuhan? Kalau kita jujur, tidak ada. Mereka tidak mau Tuhan. Hanya satu kemungkinan, ya, mereka bisa mau Tuhan karena apa? Ya karena Tuhan sudah kasih mereka hati yang baru. Ya itu satu apa namanya rahasianya hanya di situ. Ya, jadi di tengah dunia yang berdosa ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya ketika manusia bisa respon ya karena Tuhan hidupkan dulu. Kalau enggak ya nggak bisa. Ya, ada kemungkinan lain. Baik, sekarang kita akan melihat satu persatu. Di sini kita akan lihat bagian ini ya.
ada satu statement, baik mereka mendengarkan atau tidak, ya, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Nah, jadi di sini pertanyaannya yang saya mau coba bangun begini. Mengapa firman Tuhan itu tetap diberikan kepada orang yang sudah dinyatakan mau memberontak? Harusnya percuma dong. Betul nggak? Harusnya percuma. Lah, wong sudah memberontak. Kenapa mesti diberikan? Nah, ini pertanyaannya. Nah, pertanyaannya ini saya mau diskusi sebentar. Kalau ada pertanyaan. Jadi saya tidak jawab langsung. Nanti kita teruskan supaya bisa kita saling belajar juga ya dari teman-teman semua yang mau sharing. Coba, ini kan sudah tahu. Firman Tuhan kasih tahu sama Yeskiel, kamu akan tahu terus ke tengah kaum pemberontak. Ya, kenapa firman Tuhan tetap diberikan kepada kaum pemberontak? Silakan. Coba, ada yang mau diskusi, share? Ada? Siapa yang mau? Percuma enggak? Sudah tahu kok akan memberontak, Tuhan masih tetap utus. Untuk apa? Mubasir dong. Ada? Ada yang mau coba jawab? Ya, karena Tuhan kasih ya. Seperti Tuhan contohnya Israel ya, seringkali memberontak tapi Tuhan tetap ngasih ya. Tetap mengasihi. Jadi enggak percuma ya. Enggak percuma. Nah, ini percuma ya, orang Israel wis mati di ngene lautan itu, iya kan? Ya, jadi meskipun enggak ada yang tobat tetap enggak percuma ya. Enggak percuma. Itu kan memang Tuhan kasih adanya ya. Jadi kan gimana ya, kalau Tuhan memang kasihnya itu kekal. Jadi bukan untuk sementara aja. Jadi nek wis gak gelem tobat ya wis tak jarno ae. Itu bukan istilahnya Tuhan kan. Bahasa Surabayanya keluar ya. Tak jarno. Ya. Oke. Tuhan dengan lemah lembut kan tetap mengasihi dan memanggil. Oke. Ya, terima kasih. Tapi di akhirnya kan waktunya Tuhan yang berbicara kan. Ya. Oke. Terima kasih Pak Yohanes buat responnya. Ada lagi teman-teman yang mau menanggapi? Silakan. Siapa lagi? Ayo. 1-2 orang lagi kalau ada. Siapa yang mau respon lagi? Ada? Pak Joni? Pak Joni atau Ibu Filia ini? Pak Joni ya? Sini Pak Joni sini. Iya. Oh, Filia. Oke, silakan Pak Joni dan Filia atau siapa boleh. Gimana? Kalau menurut saya sih supaya tidak ada bantahan lagi kalau hukuman itu datang. Artinya kan kita sudah kasih tahu kalau kamu tetap begini, maka ada risikonya, akan datang penghukuman. Ya kalau dia tetap lakukan ya berarti kan tidak bisa salahkan lagi. Karena sudah diberitahu bahwa jangan lakukan itu, tapi tetap melakukan. Oke. Supaya tidak ada bantahan ya. Jadi sudah dikasih tahu ya. Karena tidak ada bantahan kalau sudah dihukum memang salahmu ya. Padahal sudah dikasih kesempatan berulang-ulang di dalam kasih Tuhan, kira-kira gitu ya. Oke, terima kasih Pak Joni. Satu lagi, siapa yang mau memberikan masukan? Setuju, tidak setuju dengan dua rekan kita, dua saudara kita, atau punya pendapat lagi? Silakan. Ya, ada satu lagi. Tidak ada. Kalau siapa ya? Coba kalau menurut, nah ini sini saya mau coba Ibu Mincing, coba ada seorang ibu ya, Ibu Mincing ya. Bagaimana pendapat Ibu Mincing? Kalau pendapat saya ya betul itu, Tuhan tuh kasih adanya walaupun memberontak, berdosa, tetapi Tuhan akan mengutus orang-orang ya, atau seperti Nabi Yeskiel itu untuk terus menegur supaya mereka mau terima Tuhan. Itu seperti yang saya alami dalam keluarga saya. Jadi melihatnya dari sisi kasih Allah yang terus boleh menyatakan ya kasihnya kepada umatnya gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Mincing dan terima kasih untuk
respon dari Bapak Ibu sekalian. Saya lanjutkan ya. Semua masukannya ada satu perspektif yang baik ya, yang benar. Kita akan coba lihat bersama-sama ya. Pak siapa tadi punya sudut pandang perspektif Pak Joni juga baik ya. Mari kita lihat sama-sama. Sekarang saya lanjutkan. Oke, kita kembali ke sini. Mengapa firman tetap diberikan kepada kaum pemberontak? Ya, ini harus kita lihat ya. Firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Nah, ini namanya statement yang penting. Ya, kebenaran yang penting yang kita mesti lihat. Firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Namanya firman Tuhan, dia adalah kebenaran. Dan kalau dia adalah kebenaran, dia pasti harus diberitakan yang tetap benar adanya dan dia tidak akan sia-sia. Ya. Dan sekarang kita lihat, apakah firman Tuhan itu baru dikatakan tidak sia-sia kalau ada respon? Kan gitu. Bukan. Kalau direspon baru dia nggak sia-sia. Kalau tidak ada respon dia sia-sia. Tidak, bukan itu poinnya. Nah, poin pentingnya adalah firman Tuhan sendiri adalah kebenaran. Jadi kebenaran harus diberitakan. Itu poinnya. Nah, kalau kebenaran diberitakan tidak pernah sia-sia. Nah, kalau mau respon dari orang, dia mau mendengarkan, dia mau tidak mendengarkan, itu tidak menentukan daripada apa namanya kesia-siaan tadi, apa firman Tuhan menjadi sia-sia, maksudnya begitu. Tidak, firman Tuhan itu adalah kebenaran dan kebenaran harus diberitakan dan dia tidak pernah menjadi sia-sia. Maka dia dikatakan kalau dia kebenaran, maka ia menjadi patokan yang absolut yang memisahkan. Nah, ini satu hal yang sungguh menjadi konsekuensi, menjadi satu hal yang boleh dikatakan ya kalau dia itu tidak benar ya pasti menjadi satu konsekuensi yang nggak enak. Ya. Kan seperti pisau ya atau pedang gitu ya yang apa itu ya membelah ya, memisahkan gitu ya. Itu satu hal yang menunjukkan bahwa memang antara kebenaran dan ketidakbenaran itu tidak bisa bersatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kita tidak pernah bisa lihat kebenaran itu abu-abu. Ya, sebagai anak Tuhan kita harus belajar melihat kebenaran itu absolut dan memang tidak bisa kompromi. Tapi di dalam dunia yang berdosa banyak hal kita relatifkan di dalam kebenaran. Sehingga kadang-kadang bagi kita seringkali kita melihat kalau ada sedikit area abu-abu itu tidak apa-apa. Area abu-abu tidak apa-apa gitu ya. Tapi kalau kita bicara soal firman Tuhan, maka firman Tuhan dia tidak bisa abu-abu. Kalau hidup kita mungkin abu-abu, enggak? Mungkin dong kita manusia berdosa. Seringkali kita ya justru karena firman Tuhan itu yang kudus dan yang tidak kompromi itu yang kemudian menegur kita. Ketika kita abu-abu, kita ditegur. Nggak usah nunggu sampai hitam gitu kan ya. Kan ketika namanya tidak benar kan nggak nunggu sampai hitam. Begitu abu-abu dia sudah harus sudah tidak benar. Kita lihat di sini kebenaran itu pasti akan memisahkan firman Tuhan ya, karena dia patokan kebenaran, dia akan memisahkan antara yang benar sama yang tidak benar. Yang benar dan tidak benar. Jadi kita melihat ini adalah satu hal yang harus terjadi. Yang tak mau mendengarkan atau tidak mau mendengarkan, kalau firman Tuhan diberitakan, dia akan menyatakan kebenaran dan pada saat yang sama dia akan memisahkan antara yang benar dan yang tidak benar. Ya, jadi ketika Tuhan mengutus Yeskiel itu kepada Yehuda di sana, maka Tuhan katakan mereka mau mendengarkan atau tidak mendengarkan itu firman Tuhan akan tetap diberitakan karena itu kebenaran yang mau dinyatakan. Ya, kita lihat di sana Tuhan menyatakan kepada mereka, ya Tuhan pakai Yeskiel sebagai nabi. Artinya itu Tuhan hadir di tengah mereka. Kebenaran itu dinyatakan. Sehingga ketika kebenaran itu hadir, mereka tahu apa yang benar. Dan di dalam bagian ini memang secara aspek itu apa itu? Konsekuensinya kita bisa lihat tadi. Konsekuensinya ada dua. Yang positif adalah kita bisa melihat bahwa kasih Allah tetap dinyatakan. Di tengah-tengah ketidakbenaran ada kasih Allah dinyatakan. Dan yang kedua aspek daripada Pak Joni misalnya tadi ada keadilan Allah, kekudusan Allah itu tidak main-main. Ya, kekudusan tidak main-main. Jadi Allah sudah menyatakan dengan tegas dan maka penghukuman pasti jadi, pasti datang kalau engkau bermain-main di situ. Ya, kemudian dia juga akan memisahkan. Ini ada ya kasih dan kekudusan. Ya, maksudnya di sini absolut itu ini bukan memisahkan ya. Tadi maksud saya ininya yang keliru patokan ini bukan memisahkan antara kasih dan
kekudusan Allah gitu bukan ya, karena Allah itu kasih dan Allah itu kudus ya, maka ini di dalam konteks kebenaran Allah ya, kebenaran Allah itu dia pasti akan hadir di dalam dua hal ini, ada kasih Allah dan dia ada kekudusan Allah yang dinyatakan ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Dan yang kita juga lihat di bagian lain adalah anugerah dan murka, ini juga kebenaran yang dari kasih dan kekudusan Allah itu, maka ada anugerah dan ada murka yang boleh dinyatakan ya. Nah, jadi kita lihat kenapa firman tetap dinyatakan kepada orang yang jelas-jelas Tuhan kasih tahu ini akan memberontak, dia tidak dengar, karena Tuhan harus menyatakan kebenarannya, dan ini dinyatakan di dalam seluruh kasih dan kekudusan Allah, di dalam anugerah dan murka Allah. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan lihat bagian ini ya. Biarpun engkau di tengah onak dan duri, dan engkau apa itu tinggal dekat kalajengking, atau engkau duduk di atas kalajengking, gitu ya. Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Ya, ini diulang-ulang terus. Bagian ini menyatakan ladangnya dan orang yang tidak akan dengar. Nah, pertanyaannya kita lihat sama-sama. Waktu ini kita akan coba lihat ya, berkaitan dengan onak dan duri, kita akan coba lihat kapan pertama kali gambaran onak duri muncul dalam Alkitab. Kenapa? Karena ini membantu kita melihat. Ya, ketika ini dimunculkan di dalam Yehezkiel. Nah, ini ada satu motif, ada satu gambaran mengenai semak duri ya, mengenai duri itu muncul itu kapan? Ya, dikatakan bahwa Tuhan katakan tinggal di tengah onak duri. Ya, nah, konsep ini muncul adalah gambarannya muncul kapan? Maka kita akan lihat bahwa gambaran ini munculnya ini ada di Kejadian 3 ayat 17. Dalam konteks seperti apa? Mari kita membaca. Lalu firman Tuhan ya kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Berarti Adam tidak taat. Sekali lagi isunya ada ketaatan ya. Kita tadi sudah lihat sama-sama bagaimana memberontak, berarti ada konsep ketidaktaatan. Berarti di sini Adam tidak taat akan perintah Tuhan yang memberi hidup itu ya. Dia berarti memberontak, tidak taat ya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Kutuk ya, bukan berkat, kutuk. Dengan susah payah, ini diteruskan, kutuknya seperti apa? Susah payah engkau mencari rezekimu dari tanah seluruh hidup. Nah ini, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Ya, jadi kita bisa lihat dalam bagian ini muncul satu motif atau satu gambaran tentang duri, semak duri, onak duri ya, semak duri ya, dan rumput duri. Jadi ini hadir di dalam satu kondisi yang mengingatkan bahwa manusia dalam kondisi rebel. Manusia ada di dalam kondisi yang sungguh-sungguh ini ada di bawah apa? Kutuk. Nah, ini sangat keras ya. Jadi kalau misalnya ini kalau dikatakan di bawah kutuk, dan ini Allah katakan bahwa mereka sudah dikasih tahu firman Tuhan dan tetap mereka tidak bertobat, ya ini menunjukkan bahwa mereka ini ada di dalam kutuk dan tidak ada jalan keluar sudah. Ini sebenarnya satu vonis yang sangat keras ya. Ini vonis yang sudah tidak ada jalan keluar. Allah yang memvonis ya. Jadi di sini dikasih tahu bahwa Yehezkiel yang akan pergi memberitakan firman Tuhan, melayani satu bangsa yang tidak ada ini harapan ya. Dan mereka melawan dengan keras, melawan Allah, dan mereka pun sudah ada di dalam kutuk itu, dan mereka begitu tetap melawan dengan sangat dahsyatnya ya. Karena mereka masih merasa diri mereka itu ada satu kebenaran, padahal sebenarnya tidak. Mereka sudah ada di dalam kondisi yang sangat mengenaskan ya, ada di dalam kutuk. Nah, ketika kita bicara kutuk itu berarti kita bicara soal di sana ada pelanggaran, di sana ada dosa. Nah, Allah itu tidak pernah kompromi sama dosa. Nah, oleh sebab itu kita harus boleh senantiasa ingat sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan dari kutuk ya, dibebaskan dari kuasa dosa. Kita harus ingat baik-baik. Ya, jangan sampai ya kita kembali lagi kita senang kepada tanda kutip kehidupan yang onak duri, kehidupan yang ada di bawah kutuk itu. Ya, jangan seperti orang-orang yang di pembuangan itu ya, ladang yang akan dilayani oleh Yehezkiel. Nah, kita lihat mereka juga adalah orang-orang yang dikatakan kan orang Yehuda, orang yang boleh dikatakan di dalam bangsa yang boleh dikatakan bangsa yang menjadi umat Tuhan, tetapi di dalamnya ternyata ada yang namanya tetap semak duri ya,
onak duri di tengah-tengah mereka. Itu digambarkan seperti itu. Jadi mereka adalah orang-orang yang juga masih belum mempunyai satu relasi yang beres dengan Tuhan. Nah, jadi tidak memberi jaminan kalau kita menjadi orang percaya atau kita ada di gereja, maka kita akan menjadi orang-orang yang kemudian sudah pasti ada di dalam blessing, gitu ya. Bisa jadi tetap masih di dalam kutuk. Nah, ini peringatan keras melalui Yeskiel kita diingatkan. Menjadi orang-orang percaya, kita harus sadar sebenarnya kita ini memang sudah ada di dalam kutuk, gitu ya, ada di dalam kondisi semak duri. Nah, tapi kita sudah boleh dibebaskan, ya, kita dipulihkan, ya, sehingga kita boleh sekali lagi tidak dalam kutuk tetapi blessing. Nah, tapi kita mesti ingat, ya, kita mesti ingat bahwa kondisi ini memungkinkan, ya, karena Allah memberikan kemurahannya, memberikan itu anugerahnya. Jadi kita mesti selalu diingatkan, ya, untuk apa? Untuk kita tidak lagi hidup, ya, di dalam semak duri itu, ya. Kadang-kadang kita juga lucu, ya, semak duri ini juga bukan hanya melukai sendiri, tapi dia melukai orang lain. Ya, ini kalau bagi Yeskiel, ini dalam seluruh pelayanannya, dia ada di tengah-tengah semak duri, pasti luka, pasti tergores, dan mungkin tidak. Nah, bagaimana di dalam seluruh pelayanan kita? Nah, apakah pertanyaan kadang kita merefleksikan, jangan-jangan kita menjadi onak duri, ya, di tengah-tengah pelayanan. Ini juga refleksi yang kita mesti pikirkan. Kondisi kita menjadi onak duri bagi di dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, atau, ya, kita menghadapi onak duri. Nah, yang mana? Ini dua-dua menjadi satu refleksi yang baik buat kita untuk kita pikirkan. Nah, kalau kita sungguh-sungguh adalah orang yang yang takut kepada Tuhan, maka kita akan merefleksikan ini dengan sungguh-sungguh hati-hati di hadapan Tuhan. Ya, jangan sampai kita masih menjadi onak duri di dalam pelayanan Tuhan. Ya, kalau kita menghadapi onak duri, dan bagaimana sikap kita? Nah, ini menjadi hal yang harus kita pikirkan. Nah, kita lihat di sini, ya. Konteks yang ada di dalam kejadian ini berarti akibat dosa. Ya, kutuk itu terjadi karena manusia sudah berdosa, maka dia ada di dalam kutuk Allah. Kemudian juga hukuman dosa, karena manusia sudah berdosa, dia menerima hukuman tersebut. Dan satu lagi, kita tahu nih realita dosa. Ya, jadi di tengah dunia yang sudah berdosa, kita mau harap seperti apa, Bapak Ibu sekalian? Semua baik-baik? Ini sih pertanyaan yang kita pikirkan. Dunia yang berdosa, kita harap semua baik-baik. Itu adalah ladang yang penuh onak duri. Ya, ladang yang penuh dengan onak duri. Nah, tapi justru ketika gambaran ini muncul, bersyukurnya Tuhan bilang jangan takut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Don't be afraid, don't scare, jangan takut. Kenapa? Kita kalau tidak ada Tuhan, kita takut, patut takut. Tetapi kalau kita ada Tuhan, jangan takut. Tetap kita mesti setia. Tugas kita di tengah apa? Menghadapi onak duri bagaimana? Tetap kita mesti, standar yang Tuhan berikan kepada kita adalah kita obey. Trust and obey. Tuhan mau kita seperti apa? Firman Tuhan ajar kita seperti apa? Kita tetap setia. Tidak boleh kurang, tetap setia. Wah, Pak, tapi sakit, ada ini sebagainya. Tidak apa-apa, tetap setia. Itu dunia berdosa, memang seperti itu. Tapi jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan yang mengutus, Tuhan memberikan kekuatan, kita boleh ada di dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan sampai tuntas. Ya. Nah, kita harus lihat, ya, pemeliharaan sampai tuntas dan kesetiaan itu menunjukkan, tadi saya sudah bilang, ya, yang namanya keberhasilan pelayanan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, ada banyak orang bergumul, ya, banyak orang yang sakit, ada yang sembuh, nah, ada. Waktu dia sembuh, dia melayani Tuhan dengan baik, puji Tuhan. Kita juga bersyukur atas hal itu. Tapi kalau ada orang yang melayani Tuhan dan kemudian mengalami sakit yang berat, apalagi dia baru percaya Tuhan misalnya, kemudian dia telah percaya Tuhan, dia mengalami sakit yang berat, bagaimana? Dan kalau dia boleh disembuhkan, ya, kita bersyukur. Tapi kalau tidak, apakah berarti itu kegagalan? Kalau dia setia sampai akhir, terus ikut Tuhan di tengah realita, ya, dunia yang harus dihadapi, dia tetap setia sampai akhir, Tuhan, itu kemenangan. Ya, itu kemenangan. Dan tugas kita sebagai saudara-saudara seiman, kita terus memberikan dukungan, support, doa, dan juga secara ini, ya, support ini kita boleh menemani, gitu, ya.
dan memberikan satu sebagai satu dorongan ya untuk boleh menemani bersama-sama. Itu adalah satu hal yang indah di dalam satu persekutuan ya. Jadi di tengah realita yang berdosa ini kita tahu keadaan seperti ini. Nah, tugas kita tetap jalankan dengan baik ya. Nah, jangan kita kecewa dengan Tuhan dan pada akhirnya kita kemudian menjadi lemah ya. Kita ingat ini ada kalimat di sini sangat indah. Jangan takut, jangan gentar. Jangan takut, jangan gentar. Tetap setia. Lakukan kebenaran Tuhan, kerjakan dengan benar apa yang harus kita kerjakan sebagai murid Tuhan di dalam ketaatan kepada firman-Nya, dan kita tetap berharap kepada Tuhan. Ya. Nah, ini berkaitan dengan onak duri ya. Nah, kemudian kita akan lihat satu pertanyaan yang sudah saya sampaikan kepada kita, mungkin kita bisa merenungkan bersama-sama. Ya, hidup kita bagaimana? Kita berada di tengah-tengah onak dan duri, bagaimana sikap kita? Kalau kita yang menjadi onak duri, ya kita mesti gimana? Ya, jangan sampai kita menjadi onak duri, karena seharusnya kita tidak lagi menjadi ladang yang onak duri. Berarti kan kita masih hidup di dalam kutuk itu. Kita seharusnya justru kita yang menjadi berkat ya, tidak menjadi kutuk kehadiran kita. Tapi kalau kita berada di tengah-tengah onak dan duri, dan bagaimana kita? Ya, nah, pelayanan tidak mesti semuanya itu padang rumput yang hijau gitu ya, tapi kadang Tuhan mengutus ke ini ya, ladang yang penuh dengan onak dan duri. Oke? Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita punya situasi yang demikian? Oke? Saya mau stop sharing sebentar. Oke? Apakah di antara kita ada yang mau merespon atas pertanyaan refleksi yang saya berikan? Siapa yang mau coba merespon? Apakah engkau mengalami onak duri atau bagaimana di dalam kondisi kehidupan kita atau juga di dalam pelayanan yang kita jalankan? Ada yang mau respon? Memberikan satu refleksi ya, atas apa yang sudah kita renungkan bersama. Ya, saya kira mungkin kita sepakat ya bahwa melayani Tuhan tidak mudah. Ya, melayani Tuhan tidak mudah, penuh dengan tantangan. Tapi kita belajar adalah satu hal adalah yang namanya pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita itu adalah pelayanan yang satu ini ya, kehormatan ya, dan bagaimana di tengah-tengah ladang yang tidak gampang dan mudah ya, kita belajar ya untuk tetap setia meskipun mungkin kita kadang tergores ya, kita mungkin kadang rasa ada sesuatu yang berat ya, tapi kita ingat bahwa kita tetap mesti jadi berkat karena kita not belong itu lagi, kita tidak belong kepada semak duri lagi, kutuk itu tidak, karena kita sudah di dalam Yesus Kristus ya, kita sudah dibebaskan dari kutuk dan kita mau hidup bagi Tuhan menjadi berkat ya. Baik, saya lanjutkan saja. Saya lanjutkan berikutnya. Nah, sekarang bagian berikutnya yang kita mau lihat yang bagian ini ya. Oke. Nah, di dalam bagian yang berikutnya ini kita bicara soal ini ya. Kalajengking ini ya, kalajengking ini. Nah, ini waktu dikatakan tentang engkau tinggal dekat kalajengking, ini kita coba sama-sama lihat dalam beberapa bagian Alkitab yang bicara soal ini, sehingga kita bisa lihat ya, ada motif apa, ada hal apa yang penting yang perlu kita perhatikan. Nah, di dalam Wahyu ini gambaran yang juga dimunculkan ya tentang kalajengking. Jadi Wahyu 9 ayat 5 ini dikatakan di sini ada gambaran kalajengking muncul ya. Jadi dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Kita nggak bicara soal apa yang dinyatakan di Wahyu ini, tapi kita lihat motifnya di sini ya, tentang kalajengking yang muncul dulu. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking ya, apabila ia menyengat manusia. Oke ya, perhatikan yang saya kasih warna merah, menyengat manusia. Ekor mereka sama seperti kalajengking. Sekali lagi, ekor mereka, ini ada gambar ekornya saya munculkan supaya kita punya visual ya, gambaran visual. Ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya. Sekali lagi ya. Dan di dalam ekor mereka itu, di dalam sengat ini terdapat kuasa mereka.
Ya, jadi perhatikan, ketika ini dimunculkan, sekali lagi kita bisa melihat ada satu hal penting yang mau ditekankan dengan gambaran yang diberikan dalam kalajengking ini adalah sengat. Dia menyengat, ya, dan sengat itu ada di ekornya, dan itu di sengat itu ada kuasa mereka. Ya, jadi kita lihat di sini. Ini gambaran yang diberikan. Nah, bahwa pelayanan yang dialami, yang akan dihadapi oleh Yehezkiel, Tuhan kasih tahu kamu akan tinggal ya, dekat kalajengking, duduk di atas kalajengking ini. Jadi kita lihat bagaimana di sana dikatakan itu ada satu sengat ya, ada satu hal yang apa ini, bukan cuma sekedar pemberontakan, tetapi ada racun ya yang tinggal akan ada di tengah-tengah pelayanan mereka itu, yang akan memberikan satu beban pelayanan yang tidak mudah, yang sangat berat kalau saya boleh katakan ya. Ini ada satu sengat. Nah, kemudian kita lihat bersama-sama lagi, ini menunjukkan kepada apa? Ini menunjukkan sengat ya. Mereka yang memberontak, ini yang rebel, itu kita lihat. Sebenarnya di KL kita bisa melihat ini sudah ada satu motif yang tadi kita lihat yang muncul ya di dalam kejatuhan manusia, bahwa dosa itu ada satu upahnya ya, maut gitu yang ada kaitannya dengan sengat ini. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa pemberontakan itu digambarkan sedemikian. Jadi pakai gambaran kalajengking dan bagaimana dosa itu sangat krusial sekali, sangat beracun sekali, dan itu seperti sengat kalajengking yang beracun ini ya, yang mendatangkan satu pemberontakan yang sangat luar biasa ya. Ini spiritual ya, kita lihat ya. Jadi bukan disengat dalam arti kemudian dia mengalami disengat oleh kalajengking gitu ya, tapi ini bangsa itu diibaratkan ya, digambarkan seperti hal ini. Ya, kita lihat bagian lain itu yang berkaitan dengan ini adalah di dalam Ulangan. Nah, ini penting. Ini ada kaitan secara ini ya, boleh dikaitan dengan Israel gitu ya, sebagai umat Allah. Ulangan pasal yang ke-8 ayat 11 sampai 15. Katakan begini, hati-hatilah supaya engkau jangan melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya. Berarti di sini hukum Allah ya, firman Tuhan. Jadi ini adalah Musa kasih tahu kepada bangsa Israel. Hati-hati. Jadi ini peringatan. Jangan lupa ya kepada Tuhan Allahmu. Ya, kenapa kok jangan lupa? Karena dikasih tahu berikutnya ayat 8 ayat 12 saya teruskan ya. Karena gini, apabila engkau sudah makan dan kenyang, perhatikan ya, sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik, ya. Kemudian apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu tambah banyak, jangan engkau tinggi hati, terus engkau melupakan Tuhan, ya, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, rumah perbudakan. Oke? Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, perhatikan, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya. Ya, serta kalajengking. Jadi kita bisa lihat ya, ini adalah satu gambaran kalau peristiwa Exodus itu ya. Tuhan pimpin bangsa itu keluar di dalam perbudakan Mesir 400 tahun. Itu memang satu gambaran ya, bagaimana ketika kondisi kita boleh lihat ini ya, secara spiritual itu adalah kondisi manusia yang dalam perbudakan dosa. Itu ya. Bagaimana Allah itu boleh membebaskan mereka keluar dari perbudakan ini. Ya, oleh sebab itu Tuhan sudah memberitahu, ini juga sama. Hati-hati. Jadi Tuhan memberikan satu peringatan karena Tuhan tahu natur manusia yang jatuh dalam dosa. Natur manusia yang sudah berdosa ini sering kali itu memang langgar daripada nurut gitu ya. Ya, sering kali langgar daripada nurut. Ya. Kadang kita juga guyonannya itu seringkali bilang peraturan dibuat untuk diapakan. Sometimes kita peraturan dibuat untuk dilanggar. Sometimes itu ada satu slogan atau mungkin guyonan. Kadang kita mungkin menyampaikan dengan serius kalau peraturannya kalau tidak beres maksudnya begitu. Tapi kalau hukum Tuhan tentu bukan untuk dilanggar. Kalau hukum Tuhan itu untuk ditaati. Begitu ya. Nah, kalau peraturan manusia ya bisa salah karena manusia membuat hukum bisa salah. Tetapi kalau hukum Tuhan tidak ada poin dilanggar ya. Hukum Tuhan poinnya adalah ditaati. Ya, di dalam bagian ini kita lihat ini Tuhan kasih tahu hati-hati ya, jangan lupakan ya, harus tetap pegang. Nah, ini dikatakan demikian. Nah, tapi kita melihat ya, Tuhan kasih tahu mereka apa? Waktu kamu dipimpin keluar masuk ke padang gurun itu kan satu kehidupan yang tidak gampang ya.
Di sana ada ular-ular yang ganas juga kalajengking. Ini mau menunjukkan apa? Tuhan memimpin mereka dari segala kesulitan ini sehingga mereka boleh hidup. Semua itu boleh hidup karena Tuhan sudah pimpin mereka. Tapi mereka justru lupa. Nah, kalau mereka sudah lupa, ketika Tuhan membiarkan itu, nah mereka itu akan kembali, bahkan dilukiskan kondisi mereka itu akan kembali ke dalam satu situasi yang sebenarnya ya mereka pantas mendapatkannya, mestinya karena manusia yang berdosa itu seharusnya mereka binasa. Dan mereka kalau yang tidak mendapatkan pertolongan atau anugerah daripada Tuhan, ya mereka memang sudah selayaknya binasa. Ya, jadi ini ada satu peringatan yang Tuhan berikan. Ya, ketika konsep ini dikatakan Yeskiel tinggal di dekat kalajengking. Ya, itu bangsa yang demikian ini kita boleh lihat ya bahwa bangsa ini sebenarnya adalah satu bangsa yang benar-benar mereka telah melupakan Tuhan ya. Mereka melupakan Tuhan. Bahkan mereka itu menjadi digambarkan sama justru kepada ini ya dalam tanda kutip ini musuh atau seteru ya yang dipisahkan di sini adalah kalajengking begitu ya yang evil thing, hal-hal yang jahat, racun ya, yang menyebabkan kondisi pemberontakan itu ya. Nah, baik, ini satu nats yang kita boleh lihat bersama-sama untuk membandingkan kondisi keadaan mereka. Dan berikutnya ini adalah, nah kita lihat sama-sama motif daripada kalajengking ini dipakai di dalam perjanjian baru. Ini adalah ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa jika anak ini ya, Bapa di manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular ya. Itu kemudian bagian berikutnya, jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Nah, jadi ini ada satu gambaran kita bisa lihat bagaimana kalajengking dan ular itu dipadankan. Kalajengking dan ular itu dipadankan. Dan kita bisa lihat di dalam motif ini sejak manusia jatuh di dalam dosa, itu saya sudah pernah ulas beberapa waktu yang lalu bahwa manusia itu sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu keturunan yang namanya keturunan daripada perempuan dan keturunan ular. Keturunan perempuan inilah nanti yang akan menjadi satu representatif di mana ini adalah umat yang dipilih Allah, di mana berkat Allah boleh dinyatakan, tetapi keturunan ular ini adalah satu di mana kutuk Allah itu akan di sana dan mereka yang akan melawan Allah, memberontak Allah, ini masuk di dalam golongan ini. Jadi kita bisa lihat satu bagian ini ketika ini dikatakan kau tinggal di dekat kalajengking, ketika kita melihat ada satu padanan juga yang sama diberikan kepada ular. Jadi kita bisa lihat ini dimasukkan dalam satu kategori bahwa Yeskiel itu akan diutus kepada satu bangsa di mana Tuhan memberitakan firman-Nya di pembuangan itu, dan mereka yang tidak menerima firman Tuhan, yang tegar, tertutup, yang keras kepala, itu adalah bangsa yang menjadi di dalam garis keturunan yang menjadi musuh Allah. Jadi ya bukan di dalam bagian yang kaum keturunan perempuan ini, tapi justru ada dalam kategori tapi ya, keturunan ular di sini. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana iblis sebenarnya sini sedang bekerja. Iblis sedang bekerja. Jadi ketika kuasa Allah bekerja, kita mesti lihat di sana ada iblis juga bekerja. Tapi bukan berarti kuasa daripada iblis kemudian akan mengalahkan, tidak pernah itu terjadi. Tetapi kita mesti lihat bahwa ketika kita melakukan apa yang seharusnya menjadi kehendak Allah, maka iblis tidak akan tinggal diam. Dan di dalam dunia yang sudah berdosa ini, kita akan lihat bagaimana perlawanan itu akan sangat keras diberikan. Bahkan digambarkannya itu seperti kalajengking yang ada sengatnya itu, yang sangat beracun. Nah, sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, mari kita mengingat baik-baik ini dan kita siap ya untuk apa menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan. Ya, memang tidak mudah. Ya, ini menjadi satu hal tetapi tidak mudah, tetapi kita mesti ingat yaitu ada kondisi demikian yang harus kita jalani dan bagaimana kita belajar untuk setia sampai seumur hidup kita, bahkan selama-lamanya ya kita melayani Tuhan kita. Sama seperti skill yang taat. Oke. Nah, sekarang ada satu hal yang mungkin kita perlu tanyakan. Hal apa yang menjadi pergumulan terbesar di dalam hidup kita? Coba kita pikir sebentar ya. Mungkin saya tidak tanya ya. Tapi kita refleksi. Hal apa yang menjadi pergumulan terbesar di dalam
hidup kita? Apa ya? Jawab masing-masing ya. Dalam hati kira-kira kita pikir cuma apa? Oke, kita sudah jawab. Nah, kalau kita sudah jawab, sekarang saya mau lanjutkan. Apakah kita menjawab ada kaitannya dengan hal yang terbesar di dalam hidup kita, itu adalah dosa? Ada? Ini maksudnya kita cross check ya. Kita jawab yang paling besar, masalah paling besar dalam hidup saya ini adalah masalah dosa. Itu yang paling besar, bukan masalah lain-lain. Ya. Ada orang mungkin jawab, mungkin ya, kalau secara umum gitu ada yang oh saya pergumulan masalah ekonomi, masalah ini, masalah ini, masalah ini. Tapi pernah nggak kita sungguh-sungguh memikirkan sebenarnya masalah paling besar itu bukan pergumulan ekonomi, bukan pergumulan bagaimana nanti kondisi pekerjaan atau apalah yang lain yang sejenisnya yang seperti itu. Tapi sebenarnya masalah manusia dia, masalah saya yang paling besar saya mesti lihat. Yang terbesar itu semestinya adalah masalah dosa yang harus dibereskan. Ya, oleh sebab itu Tuhan Yesus datang ke tengah dunia tidak membereskan masalah ekonomi. Tuhan Yesus datang ke dunia ya tidak membereskan kasih kita orang yang miskin jadi kaya, sakit menjadi sembuh. Nah, ya, maka sebenarnya kalau kita melihat ya, kalau pesan mimbar gereja selalu bilang Yesus datang supaya engkau yang miskin menjadi kaya, Yesus datang supaya engkau yang sakit menjadi sembuh. Ya kalau cuma seperti itu justru itu tidak mengerti ya bahwa bagaimana Allah itu melihat dengan serius. Tuhan datang beresin masalah dosa. Ini penting sekali karena masalah dosa ini memberikan satu menyebabkan seluruh aspek hidup manusia itu menjadi rusak total ya, mempengaruhi seluruh aspek, dan Tuhan datang bereskan ini dulu. Ya. Sehingga meskipun kita di tengah dunia ini tidak kaya, kalau ini sudah beres, kita hidup itu menjadi orang yang berhasil karena kita melaksanakan kehendak Tuhan. Meskipun kita hidup di dunia ini, ya kita diizinkan Tuhan dalam kondisi mungkin tidak sehat sampai akhir hidup kita, tapi kita tetap menjadi orang yang berhasil menjalankan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah menjalani kehendak Tuhan dan sudah dibereskan. Nah, ini yang masalah yang paling penting, masalah yang paling utama, sehingga hidup kita baru bisa memuliakan Tuhan. Kalau tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, ini menjadi satu hal yang harus kita sadari benar-benar sehingga kita juga membawa hal ini kepada orang-orang yang kita kasihi. Ya. Nah, mengenai masalah-masalah hal lain itu sarana saja. Misalnya kita mau membantu dengan sisi perbuatan kita yang mungkin jadi berkat itu hal yang menjadi sarana bisa dipakai ya. Tetapi mesti sadarkan manusia bahwa problem utama dia itu harus ini ngerti. Kalau dia tidak sadar akan problema ininya bagaimana? Ya kita minta Tuhan tolong ya. Setiap kita boleh disadarkan hal ini sehingga kita bisa menganggap ini sesuatu yang serius dan ini mendorong kita punya satu hati yang berkobar-kobar untuk memberitakan Injil Tuhan ya, supaya manusia yang berdosa itu punya harapan. Karena mereka tahu terhadap masalah yang terbesar ini ya dalam hidup kita, hidup manusia. Nah, oleh sebab itu kita lihat ya, sengat maut itu Paulus bilang dalam 1 Korintus, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Nah, ini kita lihat bersama-sama, sangat jelas kan. Paulus mengerti bagian ini, masalah manusia yang paling besar itu harus dibereskan dahulu. Dan Allah datang, Yesus Kristus datang berinkarnasi, membereskan masalah ini. Ya, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi ini menunjukkan satu masalah yang sangat serius dan Allah telah menyelesaikan masalah ini melalui Yesus Kristus yang datang dengan dunia ini dan dia yang membereskan masalah dosa ya, dia menanggung segala dosa kita dan kemudian dia yang bangkit mengalahkan segala kuasa daripada maut itu, dia bangkit, dia hidup selama-lamanya sehingga iman kepada Kristus begitu kokoh sehingga kita bukan lagi sekarang di bawah kutuk tetapi kita sekarang sudah boleh di bawah blessing itu, berkat di dalam Kristus. Nah, ini adalah satu hal yang sangat kita mesti bersyukur ya sebagai orang-orang percaya. Ya, jadi ini di dalam bagian ini kita bisa lihat bersama-sama. Nah, di sini kita lihat di dalam Yeskiel. Di sini saya susunkan sekali supaya kita boleh lihat
ini ada satu bentuk yang menurut saya ya, saya coba lihat di sini, menurut saya satu susunan secara ini ya, secara struktur penulisan saya bagi demikian. Ini namanya saya kasih istilah sandwich lah ya, sandwich. Jadi seperti ada bagian yang roti di atas, kemudian roti di bawahnya sandwich, yang di tengah itu dagingnya, kira-kira gitu ya. Nah, kita lihat sebentar ya, ini sebagai bagian secara keseluruhan ya. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, ini 2 ayat 5 ya, 2 ayat 6, 2 ayat 7. Jadi ada 3 ayat ini. Perhatikan ini ya. Yang 2 ayat 5, baik mereka mendengarkan atau tidak, dan seterusnya ya. Kemudian 2 ayat 7, sampaikanlah perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Perhatikan ya. Jadi di sini ada satu, katakan di sini adalah mereka mau mendengar atau tidak, mereka mau mendengar atau tidak. Dan katakan mereka memang pemberontak dan mereka adalah pemberontak, gitu ya. Terserah. Jadi itu adalah atasnya, ya kayak sandwich juga gini. Dan yang inti di dalam dagingnya itu, nah kita lihat sama-sama. Dikatakan begini, hai engkau anak manusia. Ini message ya, message. Hai anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Perhatikan ya, ini sebenarnya sandwich di dalam lagi. Nah, cuma saya tidak bagi di dalam ayat ini ya, tapi saya kasih sini. Perhatikan ini lagi, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka. Janganlah gentar. Sandwich lagi ya, arti ya. Dagingnya yang kuning nih. Meskipun engkau berada di tengah onak duri dan engkau tinggal di tengah kalajengking. Bapak Ibu sekalian, ini message yang disampaikan oleh Yeskiel, oleh Tuhan kepada Yeskiel ketika dia mau diutus memberitakan firman Tuhan. Dengan kata lain, saya dari bagian ini saya bisa memberikan satu sharing ya berkaitan dengan bagian ini memberikan satu penghiburan yang sangat indah bagi kita sekalian. Satu firman yang Tuhan katakan kepada kita juga, jangan takut. Meskipun kita ada di tengah kondisi dunia yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan onak duri, dan seperti kalajengking ini ya, jatuh di dalam dosa, dalam kutukannya itu ya. Kita ada di tengah-tengah dunia ini, jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan yang utus, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menjadi Allah kita. Dia akan menyertai kita. Tugas kita apa? Menyatakan tetap hidup dengan setia kebenaran Tuhan itu di dalam hidup kita. Ya, sama seperti Yeskiel, sudah diberi kekuatan. Dari depan dikasih tahu, kamu mesti pergi ke tengah bangsa yang demikian. Ya, tapi jangan takut. Jangan takut. Jadi kita bilang, biarlah pesan ini ya, yang disampaikan melalui Yeskiel ya, ini boleh menjadi berkat bagi kita. Kondisi kita bagaimanapun, dalam pelayanan kita, di dalam seluruh rumah tangga kita, di dalam kehidupan kita. Apa yang kita hadapi ya, dunia yang sudah jatuh dalam dosa ya memang onak duri dan kalajengking tinggal di situasi kita seperti itu ya. Tetap setia, jangan takut, karena Tuhan pasti menyertai orang-orang yang sudah Ia utus untuk pergi menjadi saksi-saksinya. Tuhan pasti akan menyertai. Ini adalah satu janji yang sangat indah dan sangat kuat di dalam Kristus. Nah, kenapa kita nggak usah takut? Ya, karena ini. Karena Kristus sudah mengalahkan seluruh itu sangat dosa dan kuasa maut. Di mana dia sudah kalahkan semua, tebus semua di atas kayu salib, dan dia bangkit menjadi Allah yang hidup dan Allah yang boleh menyertai kita. Sama seperti Paulus berkata, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, 1 Korintus 15 ayat 57, biar ini boleh memberi kekuatan dan menghibur kita pada malam hari ini di dalam kelas Bible class hari ini. Ya. Nah, berikutnya Tuhan berkata, dan engkau anak manusia, ini kepada Yeskiel. Hai anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Jangan memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakkanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Ini firman Tuhan kepada Yeskiel. Suruh buka mulut, suruh makan. Suruh makan apa? Dan bagaimana itu kita melihatnya? Seperti apa itu boleh menjelaskan dengan baik, dan bagaimana yang Tuhan inginkan itu bisa menjadi gambaran yang indah yang kehendak Allah di dalamnya. Minggu depan kita akan bahas bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kita. Ya, saya selesai sampai malam di sini malam hari ini. Baik, saya stop share.